Hey guys, welcome back to the video. It's Sandy Owada. So, hari ini akan sedikit beda. Aku akan ngobrol dengan bahasa Indonesia. Mungkin sedikit-sedikit ada bahasa Inggris, guys. Just don't judge me. Kalau misalnya aku ada campur Inggris dan Indo, I just feel very hard to speak in full Indonesian or speak in full English. A mix of English and Indo is like the most perfect language and most comfortable language for me. But anyway, hari ini aku akan duduk di sini dan cerita ke kalian the full story, apa yang saat ini aku lagi alamin dan apa penyebabnya dan apa yang saat ini aku lagi lakuin untuk mencoba meredakan symptoms yang lagi aku alamin ini sekarang. Sebuah disclaimer dulu bahwa aku bukan seorang registered dietitian, aku bukan seorang nutritionist, I'm just a health coach. I know about nutrition, but aku enggak boleh memberikan segala macam advice, saran-saran untuk makan ini, makan itu. Dan aku bukan seorang expert yang tahu banyak soal hal yang akan aku ceritain nanti. Jadi please, kalau kalian juga ngalamin hal yang sama, jangan langsung ambil plek-plekan apa yang aku ngomong dan langsung self-claim ke diri kalian sendiri. Please, tanya dan konsultasi ke dokter kalian yang memang lebih expert dan tahu tentang kondisi badan kalian. Aku hanya akan ceritain dari pengalaman aku aja, dan hopefully kalian bisa dapat sesuatu dari cerita aku ini, dimana kalian bisa lebih fokus dengan kesehatan kalian, dengan apa yang kalian makan, dan juga dengan nutrisi kalian. Turun berat badan bukan segalanya, guys. It's really important that you focus on your health instead of just your body weight. So let's get into the video. Okay. So, I'm just going to say it. I have PCOS. Aku baru aja didiagnosa bahwa aku mempunyai PCOS sekitar 3 minggu yang lalu oleh dokter aku sama juga naturopath aku. PCOS adalah Polycystic Ovarian Syndrome. PCOS ini sebenarnya adalah hormonal imbalance antara estrogen, androgen, dan juga testosteron aku. Mostly, aku nggak generalize siapapun, tapi mostly, dan ini yang aku alamin, biasanya orang-orang yang PCOS itu adalah estrogennya tinggi, kortisolnya tinggi, which is level stressnya tinggi, tapi dia punya androgen itu rendah atau bisa sebaliknya. Dan biasanya juga orang-orang yang PCOS insulin resistance, dan kalau misalnya tidak diperbaiki atau tidak dibenahi, insulin resistance ini bisa membawa ke penyakit-penyakit lain yang lebih kronis seperti kanker, diabetes tipe 2. Jadi awalnya 3 minggu yang lalu aku tuh merasa pada saat aku mau tidur, aku susah banget untuk tidur gitu di malam hari. Tapi pada saat aku bangun, aku justru ngerasa capek banget dan lelah banget. Tapi aku kebiasaan untuk minum kopi di setiap pagi. Aku bukan coffee addict, aku nggak minum kopi kayak 3 cup sehari. Aku cuma minum 1 kopi sehari hanya untuk mendapatkan kafeinnya di pagi hari supaya aku energize untuk olahraga, untuk ngelakuin aktivitas aku. Waktu aku bangun dan aku ngerasa lemes banget, aku akan bikin kopi dan aku minum, and voila, I feel okay. Dan aku akan pergi ke gym. You guys know how much I love my workout. I love weightlifting. Dan pada saat aku lifting, aku nggak yang neko-neko, nggak yang shy cat gitu liftingnya gitu loh. Dan pada saat aku pulang dari gym itu, aku makan seperti biasa, and once I started eating, aku ngerasa langsung kayak down, capek banget the whole day. Benar-benar lemes dan juga brain fog banget. Aku nggak bisa berpikir dengan clear. Aku juga ngerasa capek banget. Aku ngerasa aku cuma pengen tidur. Lalu on top of that, yang ngebuat aku benar-benar langsung decide untuk I need to see someone and check on my health adalah aku hilang mens aku lagi selama 2 bulan. 52 hari aku hilang mens. Disitulah dimana aku mulai warning diri aku, Cindy, this is something, mens kamu udah hilang, go check it. So apa yang aku alamin? Yang pertama, aku ngerasa lelah banget, fatigue banget, capek banget, dan itu adalah salah satu dari symptoms PCOS. Kedua, aku juga ngalamin hair loss, dimana aku nggak pernah awalnya mikir bahwa hair loss ini adalah efek dari PCOS, karena dari dulu rambut aku juga udah sering rontok. Yang ketiga adalah irregular mens, dimana mensnya nggak regular, yang which is aku udah alamin itu. Lalu juga adalah cystic acne, dimana jerawat, tapi bentuk jerawatnya itu beda banget, bukan kayak jerawat biasa. Dan juga yang paling membedakan adalah rambut yang tumbuh di bagian-bagian yang kita nggak mau, dimana kalau untuk kita perempuan tumbuh di bagian dagu atau kumis ataupun bagian perut.
Dari semua checklist di situ aku alamin. Ada orang yang mungkin PCOS tapi mereka nggak alamin itu gitu. Ada orang yang mereka cuman alamin 1-2 gejalanya doang. Dan aku adalah orang yang mengalami semuanya. So akhirnya aku pergi ke dokter Obgyn, dimana aku ngecek sama dokter dan di USG seperti biasa. Dan anehnya pada saat di USG itu nggak ada kista di dalam ovarium aku gitu. Jadi itu bersih. Jadi memang orang-orang yang punya PCOS ini bisa jadi memang ada cyst di dalam ovarium, tapi bisa jadi enggak. Nah itu satu-satunya gejala yang aku nggak punya dari entire symptoms yang di dalam PCOS ini. Dan memang PCOS nggak mudah untuk didiagnosa karena kamu punya 1 atau 2 symptoms aja belum tentu kamu bisa langsung dibilang ini PCOS gitu. Tapi karena memang symptoms aku banyak banget, aku udah bisa dibilang dikategoriin sebagai PCOS walaupun tidak ada kista itu. Dokternya nyaranin aku memang pasti change of diet, weight loss. Dia juga menyarankan aku untuk mengambil kayak birth pills control dan juga metformin. Salah satu obat yang memang selalu dikasih kepada orang-orang yang menderita PCOS ini. Aku kesana hanya untuk confirm apakah aku memang memiliki PCOS gitu. Dan memang karena sudah dikonfirm, aku nggak mau mengambil obat-obatnya karena aku lebih memilih untuk yang alami, dimana aku bertemu dengan naturopath aku. Jadi kalau kalian nggak tahu, waktu aku hilang mens di tahun 2020 selama 6 bulan, pada saat pengobatannya aku pergi ke naturopath untuk dapat obat-obat yang herbal dan juga treatment yang lebih natural gitu. Jadi aku melakukan hal yang sama, aku pergi ke naturopath ini dan kita decided untuk aku melakukan berbagai macam medication. Yang pertama aku melakukan detox, dimana aku ngelakuin detox selama 7 hari. Aku nggak makan apapun, tapi aku hanya minum minuman dari yang diprescribe dari dia. Dan please, sebelum kalian marah sama aku, Sin kamu kan nggak pernah support yang namanya detox, katanya detox nggak boleh. Aku melarang detox itu untuk tujuannya kalau kamu mau turun berat badan. Dan biasanya detox-detox yang ada di luaran sana adalah minum jus-jus buah lah, minuman air lemon dan lada yang macam-macam gitu, yang sebenarnya tidak ada benefit tambahan buat badan kita. Beda dengan aku, detox yang aku jalankan ini adalah detox yang memang medis gitu. Jadi aku ada minum berbagai macam cairan-cairan dan juga herbal dari naturopath aku yang dia udah buatin, dan aku tinggal minum setiap jamnya. Aku ngelakuin itu selama 7 hari, tapi sebelum 7 hari ini pun aku harus ngelakuin berbagai macam perubahan makanan aku dulu. Kayak aku cuma boleh makan sayur-sayuran, tidak boleh ada daging sama sekali. Setelah aku melakukan detox itu, aku juga menjalankan berbagai macam herbal supplements, yang which is itu sesuatu yang aku pengenin banget. Instead of yang langsung instant quick kayak metformin atau birth pills, cuma minum obat doang tapi nggak bener-bener menyelesaikan dari rootsnya gitu ya, akarnya. Dan yang paling ngefek untuk orang-orang PCOS itu adalah diet and lifestyle, dimana aku harus kurangin jenis-jenis makanan yang berkarbohidrat, bahan-bahan yang terbuat dari gandum, makan makanan instan, makanan yang tinggi olahannya. Aku juga nggak bisa makan ayam negeri lagi, pastinya aku ubah ke ayam kampung. Telur juga sekarang telur kampung. I really increase my fat. Jadi makanan seperti alpukat, daging-daging yang tinggi lemak seperti salmon, tuna, beef, those are the type of meat, proteins yang aku dapat. And I am really focusing on my gut health as well at the moment, because yes, my gut health will definitely affect my hormones. And second thing itu adalah reducing my workouts. Jelas olahraga itu pasti bisa cause yang namanya stress. PCOS itu adalah stress juga di dalam badan kita gitu loh. Insulin kita nggak bisa berfungsi dengan maksimal, it causes stress in our body gitu. Jadi I need to reduce the type of workouts yang akan membuat badan aku makin stress lagi, which is adalah weightlifting. Jadi weightlifting memang bagus, tapi it will definitely cause me more stress. Tetap kalian masih bisa, tapi kita harus lebih aware dengan seberapa intensnya workouts kita itu. Saat ini aku lebih banyak untuk jalan kaki, yoga, and then yang ketiga, which is this is the hardest part, itu adalah reducing stress. Stress can be caused by anything. Stress can be caused by food, stress can be caused by your workout, stress can be caused by your sleep,
Stress can be caused by anything. Waktu kamu ngobrol sama orang, kamu ke-trigger, that can cause stress. Makan sesuatu yang kamu pikir itu sehat, tapi ternyata enggak, that can cause you stress. Aku berasa kayak aku lagi belajar lagi tentang badan aku. Aku juga mencoba untuk sekarang tidur jam 9 malam. Jam 8-an aku udah ada di bed aku. I start to meditate, I start to read a book, I start to turn on my diffuser dengan essential oil yang aku kasih. I know I sound like, you know, that girl on TikTok where you wake up at 5 and like sleep at 9. I'm not trying to be that, but like I'm just trying to reduce my stress. Other than that, like I also go to acupuncture. Actually, my first session of acupuncture is going to be next week, and I am very excited to have my acupuncture session because that would definitely help with my stress, allergies of the food that I eat. I know that like I'm quite stressful with my body right now, but like that is also the last thing that I want to say to myself, like don't be stressed, just take day by day, because like I can't be stressed. Like this body is so fragile at the moment, and like I'm trying to say to myself, don't be stressed, just take one day at a time. And I know that it's very ironic, like I've already been very aware of like my carbs intake and my sugar intake, but it's just very ironic that I still get this PCOS and insulin resistant. Having this PCOS bukan kayak aku takut dengan kayak aku nggak bisa punya anak, I'm infertile. Those what people think pada saat kamu PCOS, you're infertile. Sebenarnya enggak, karena banyak orang yang punya PCOS masih bisa punya anak gitu, karena basically hanyalah mens kamu tuh irregular gitu, tapi tetap ada gitu kan. Kalau misalnya masih tetap ada, you might be still fertile, walaupun memang chancesnya lebih sulit. I'm scared of like this PCOS that I cannot reverse. I would go into like more chronic diseases like cancer or diabetic type 2 because I know how my like larger family itu experience diabetic, and like I don't want that to happen to me too. So today I am trying to make that change for myself, for me, and I know that probably it's gonna be hard for me, it's stressful and frustrating for me, but I'm not going to use the word anxiety, anxious, frustration. No, it's hard, but it doesn't mean that it's not possible. I know I am strong. I know I will thrive, just like my tattoo. I will thrive out of this. Yeah, I'm going to enjoy this process, and I'm going to take you guys along with me. And if you are watching this video and you also are diagnosed with PCOS, please don't be discouraged. You guys can reverse it. I know that I can reverse my PCOS, and I know that it takes time. You will take this day by day, and I am going to take this day by day. We just need to make a little tweak, a little shift, and we are going to be okay. Us with PCOS, we're more sensitive. This is the time where we sit down, we take a break, we take a pause, and really be present with our body so that we can be in tune with our body. Alright, thank you guys so much for watching. Hope you guys have a good day. Please be strong. You guys are going to thrive. Alright? I'll see you in the next video. Bye!